Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di materi fungsi. Nah, salah satu ide yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu menciptakan suatu pemodelan dengan menggunakan konsep fungsi. Dengan adanya konsep fungsi, maka perhitungan-perhitungan yang sulit pun akan lebih mudah jika dinyatakan dalam suatu fungsi terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Misalkan sebuah bola basket dilemparkan ke dalam suatu keranjang oleh seorang pemain. Nah, bola basket tersebut kan pada akhirnya akan menyentuh lantai. Namun, informasi tersebut tidak mampu menjelaskan secara rinci kapan bola tersebut menyentuh lantainya, pada detik keberapa. Nah, karena itu kita memerlukan suatu aturan yang bisa menghubungkan antara jangkauan atau jarak horizontal bola sejak bola tersebut dilemparkan dengan waktu tertentu. Jadi dengan hubungan itu dapat ditentukan kapan bola tersebut akan menyentuh lantai. Nah, persamaan yang menyatakan hubungan antara jarak horizontal bola dengan ketinggian bola pada suatu waktu dapat ditentukan dengan sifat dari komposisi fungsi, yaitu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, apa itu komposisi fungsi? Coba perhatikan masalah berikut. Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui dua tahap. Tahap pertama dengan menggunakan mesin satu yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan 6x kurang 10. Jadi asalnya kayu ketika dimasukkan ke dalam mesin satu menjadi bahan kertas setengah jadi gitu. Dan tahap kedua itu menggunakan mesin 2 yang menghasilkan kertas jadi dengan mengikuti fungsi Gx sama dengan x kuadrat ditambah 12. X-nya ini merupakan banyaknya bahan dasar kayu dalam satuan ton. Nah, jika pabrik tersebut memiliki 50 ton kayu, maka banyaknya kertas yang dihasilkan ada berapa? Kalau kita gambarkan, tahap produksi pabrik kertas tersebut bisa digambarkan seperti ini. Nah, jadi ada kayu, dari soal diketahui pabrik tersebut punya 50 ton kayu. Berarti kalau kita masukkan 50 ton kayu ke dalam mesin 1 atau produksi tahap 1 dengan fungsinya yaitu Fx sama dengan 6x dikurangi 10. Nantinya akan menghasilkan bahan kertas setengah jadi. Nah, lalu diproduksi lagi tahap 2. Dengan fungsinya yang ini, maka akan dihasilkan kertas yang sudah jadi. Nah, dari fungsi Fx itu hasilnya kita substitusikan ke dalam Gx, maka bisa dituliskan seperti ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan komposisi fungsi. Nah, sebelum ke komposisi fungsi terlebih dahulu, kita coba kerjakan secara langkah manual. Nah, saat 50 ton kayu dimasukkan ke dalam suatu mesin, awalnya, karena dari mesin 1 itu fungsinya itu Fx sama dengan 6x min 10, X-nya di sini kita ganti dengan angka 50. Berarti F50 sama dengan 6 kali 50 kurang 10. Berarti hasilnya 300 dikurangi 10 yaitu 290. Nah, yang asalnya 50 ton, setelah dimasukkan ke dalam mesin 1, nanti hasil keluarannya itu diperoleh jadi 290 ton. Nah, lalu dari hasil ini, kita masukkan lagi ke dalam mesin yang lain, mengikuti fungsi Gx. Nah, X-nya bukan lagi yang 50, karena yang 50 tadi udah dimasukkan ke mesin 1. Berarti sekarang X-nya jadi 290. Nah, di sini, Gx itu X kuadrat ditambah 12. X-nya kita ganti dengan 290. Berarti 290 kuadrat ditambah 12. Kalau dikuadratkan hasilnya 84.100 ditambah 12. Berarti ini hasilnya. Yang asalnya 50 ton kayu, berarti diperoleh hasil produksinya sebanyak 84.112 ton. Kalau kertas kan belum tentu dari kayu aja, ada bahan tambahan lain yang diperlukan, sehingga hasilnya bisa lebih banyak juga. Nah, kalau komposisi fungsi, jika F dan G fungsi yang mana irisan antara range dan domainnya itu
bukan himpunan kosong, jadi ada nilainya, maka terdapat fungsi H dari himpunan bagian domainnya ke himpunan bagian ringnya. Disebut komposisi F dan G. Ditulisnya G komposisi F. Jadi yang kayak gini bacanya G komposisi F. Maksudnya kita mensubstitusikan nilai F ke fungsi G. Beda halnya lagi kalau F komposisi G. Berarti G yang kita substitusikan ke dalam F. Jadi kita lihatnya dari fungsi paling belakangnya dulu. Kalau di paling belakangnya F, berarti yang F kita masukkan ke G. Kalau yang paling belakangnya G, berarti G kita masukkan ke dalam F. Nah, kita coba langkah yang tadi dengan menggunakan komposisi fungsi. Karena dari hasil komposisinya tadi, dari yang awal itu fungsi fx, dari hasil tahap satunya nanti kita substitusikan ke mesin kedua yang fungsinya gx. Berarti di sini bisa ditulis f dulu disubstitusikan ke g atau g komposisi f ditulisnya. Nah, bisa ditulis seperti ini. Gx di sini x kuadrat ditambah 12. X-nya kita ganti dengan fx. Nah, karena nilai fx-nya 6x dikurangi 10, berarti di sini bukan x kuadrat lagi, tapi 6x dikurangi 10 dikuadratkan. Lalu ditambah 12 dari yang awal. Nah, tinggal kita selesaikan. 6x dikuadratkan 36x kuadrat. Lalu 2 kali 6x kali negatif 10 hasilnya negatif 120x. Dan negatif 10 dikuadratkan hasilnya positif 100. Lalu ditambahkan 12. Kalau disederhanakan nanti akan diperoleh 36x kuadrat dikurangi 120x tambah 112. Inilah fungsi komposisinya. Nah, lalu tinggal kita substitusi. Karena yang disubstitusikan itu X-nya sama dengan 50, berarti tinggal kita ganti. 36 dikalikan dengan 50 kuadrat, dikurangi 120 dikalikan dengan 50, ditambah 112. Kita uraikan. 50 kuadrat itu 2500. Lalu yang ini 120 kali 50 hasilnya 6000. Tinggal dioperasikan seperti biasa. Maka nanti akan diperoleh jawabannya akan sama, 84.112. Jadi banyaknya kertas yang dihasilkan adalah 84.112 ton. Nah, seperti itu. Itu untuk masalah nyata yang melibatkan komposisi fungsi. Nah, sekarang kita akan ke penyelesaian aljabar yang biasa. Jika fungsi fx, 2x tambah 7, dan gx-nya x kuadrat ditambah x dikurangi 3, untuk yang pertama kita akan menentukan f komposisi G. Berarti kalau f komposisi G kita substitusikan G ke fungsi f. Nah, kayak gini. Kita substitusikan G ke fungsi f. Fungsi f-nya 2x ditambah 7. Nah, yang x-nya kita ganti dengan nilai G. G-nya x kuadrat ditambah x dikurang 3. Jadi di sini bukan 2x lagi, tapi 2 dikalikan dengan yang gx, lalu ditambah 7 dari yang awal. Kita selesaikan, berarti tinggal dikalikan saja 2x kuadrat ditambah 2x dikurangi 6 tambah 7. Kalau disederhanakan berarti diperoleh 2x kuadrat tambah 2x tambah 1. Nah, inilah hasil dari f komposisi G. Untuk yang nomor B itu G komposisi F. Kalau yang tadi mensubstitusikan G, sekarang kita mensubstitusikan nilai F ke fungsi G. Tinggal kita ganti. Substitusikan 2x tambah 7 ke fungsi G. Yang asalnya di sini x kuadrat, berarti jadi 2x tambah 7 dikuadratkan. Yang asalnya ditambah x menjadi ditambah 2x ditambah 7. Lalu di sini dikurang 3. Yang sebelah sini kita selesaikan terlebih dahulu, berarti diperoleh 2x dikuadratkan, itu hasilnya 4x kuadrat, lalu 2 kali 2x kali 7 hasilnya 28x, 7 kuadrat hasilnya 49, ditambah 2x tambah 7 kurang 3. Nah, sehingga hasilnya diperoleh 4x kuadrat tambah 30x tambah 53. Ini untuk yang
G komposisi F. Untuk yang nomor C ini ditanyakan F komposisi G untuk hasilnya X-nya itu negatif 1. Nah, karena F komposisi G-nya ini udah diketahui nih dari yang jawaban bagian A. Tinggal kita substitusikan aja. F komposisi G, X-nya ini 2X kuadrat tambah 2X tambah 1. Sekarang X-nya kita ganti dengan negatif 1, sesuai dengan permintaan di soal. Berarti tinggal kalikan saja. 2 dikalikan dengan negatif 1 kuadrat, tambah 2 kali negatif 1 ditambah 1. Berarti diperoleh 2 kurang 2 tambah 1, yaitu hasilnya 1. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang ini diketahui fungsi fx sama gx-nya. Untuk f komposisi G dan G komposisi F, itu kebetulan yang ini nilainya tidak sama. Dan tidak semua komposisi dari fungsi yang sama itu memiliki nilai komposisi yang sama. Ini kan fungsinya sama. Sama-sama fx-nya yang ini, gx-nya yang ini. Tapi ketika dikomposisikan dengan urutan yang berbeda, itu hasilnya tidak sama. Jadi f komposisi gx itu tidak sama dengan g komposisi fx. Kalaupun ada satu soal yang sama, itu hanya kebetulan saja. Jadi pada dasarnya tidak sama. Nah, untuk yang nomor 2, ini malah diketahui hasil komposisinya. F komposisi G itu sama dengan X kuadrat tambah 8X tambah 10. Ditanyakan, tentukan Fx jika Gx-nya diketahui. Berarti yang ini kita substitusikan G ke dalam fungsi F. Nah, kita substitusikan. Nilai Gx-nya itu X plus 3. Berarti F dari X plus 3 sama dengan X kuadrat tambah 8X tambah 10. Nah, gimana caranya ini supaya jadi Fx? Langkahnya kita misalkan terlebih dahulu X plus 3 itu sebagai Y. Nah, kita ubah. Yang asalnya Y sama dengan menjadi X sama dengan. Berarti yang lainnya tinggal pindah ruaskan kan? Berarti X itu Y dikurangi 3. Ini positif 3 berarti pindah ke sini jadi negatif. Nah, hasil yang ini kita substitusikan ke komposisinya. Sehingga bukan lagi Fx plus 3. Ini kan udah dimisalkan sebagai Y. Berarti di sini Fy sama dengan, nah X di sini kita ganti dengan Y min 3. Jadi Y min 3 kuadrat ditambah 8 kali Y min 3 ditambah 10. Sederhanakan, berarti ini Y kuadrat, lalu 2 kali Y kali negatif 3, hasilnya negatif 6Y. Negatif 3 kuadrat hasilnya positif 9. Ditambah 8Y dikurangi 24 tambah 10. Diperoleh nilai Fy-nya Y kuadrat tambah 2Y kurang 5. Nah, yang diminta di soal itu Fx, bukan Fy. Berarti tinggal kita ubah aja di sini variabelnya. Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 5. Nah, ini sudah diketahui fungsi yang di belakangnya gitu. Dari awal fungsi yang disubstitusikannya. Kalau yang nomor 3, ini justru yang di belakangnya yang belum diketahui. G komposisi F-nya diketahui. Gx-nya ada, Fx-nya belum diketahui. Nah, langkahnya sama seperti tadi. G komposisi Fx sama dengan yang ini. Nah, yang Gx-nya sekarang udah diketahui. Berarti yang X di sini kita ganti dengan nilai Fx. Jadi bukan 3 dikurangi X lagi, tapi 3 dikurangi Fx. Sama dengan 2X kuadrat tambah 2X kurang 11. Ini pindah ruaskan aja langsung ke sini. Jadi negatif Fx sama dengan yang awal, yang ini, asalnya positif 3, berarti tinggal pindahkan jadi negatif 3. Kalau disederhanakan, nanti diperoleh 2X kuadrat tambah 2X kurang 14. Nah, yang ditentukan itu kan yang diminta nilai Fx, bukan negatif Fx. Jadi, kita kalikan semuanya dengan negatif 1. Sehingga yang ini jadi positif Fx, ini jadi negatif, dan yang sebelah sini jadi positif. Jadi nilai Fx-nya negatif 2X kuadrat dikurangi 2X tambah 14.
Nah, sekian pertemuan kita kali ini. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.